Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlia Wahyuni dari mahasiswa semester 5 Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi akad mudharabah pada bank syariah. Langsung saja. Yang pertama, akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu, baik itu yang muncul dari satu pihak ataupun beberapa pihak, seperti contohnya wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, wakalah, atau gadai. Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara ijab, pernyataan penawaran atau penindahan pemilikan, dan kabul, yaitu pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang diisyaratkan dalam mempengaruhi pada sesuatu. Bisa kita sebut dengan bentuk kontrak atau perjanjian antara pemilik modal yang sering kita sebut dengan sihabul mal dan pengguna modal yang sering kita sebut dengan mudharib, untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif, yang mana keuntungan dibagi oleh kedua pihak, yaitu dibagi kepada pemilik modal dan pengelola modal. Jika terjadi kerugian di dalam keadaan normal, sihabul mal tidak boleh intervensi kepada pengelola modal dalam menjalankan usahanya. Jadi apabila ada kerugian, itu akan ditanggung oleh si pemilik modal. Yaitu rukun akad mudharabah. Rukun akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa. Contohnya yang pertama yaitu pelaku akad. Pelaku akad ada dua, yang mana yang tadi yaitu sihabul mal dan mudharib. Yang kedua yaitu objek akad, yaitu adanya modal, kerja, dan keuntungan. Terus yang ketiga yaitu sigoh, yaitu ijab dan qabul. Oke, selanjutnya yaitu pembiayaan mudharabah. Jenis-jenis pembiayaan mudharabah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sihabul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi waktu, jenis, dan daerah berbisnis. Lalu yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Ini mudharabah muqayyadah ini kebalikan dari mudharabah mutlaqah, di mana segala sesuatunya itu dibatasi, baik waktu, jenis usaha, ataupun tempat kita berusaha. Oke, sekarang kita akan masuk kepada konsep bank syariah. Konsep bank syariah, kita juga sudah mengetahui bahwa konsep bank syariah ini memiliki perbedaan dengan bank konvensional pada umumnya, karena bank syariah memiliki landasan hukum dan tujuan atau maqasid syariah yang berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Landasan hukum bank syariah adalah Al-Quran dan hadis, sehingga operasional bank syariah harus merujuk pada landasan hukum tersebut. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan dunia dan bahagia di akhirat. Selain itu, bank syariah sebagai tujuan yang memiliki berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan semata, akan tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Lalu selanjutnya, maqasid syariah itu apa aja sih? Maqasid syariah itu memelihara agama, memelihara akal, memelihara nyawa, memelihara harta, dan juga memelihara keturunan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada implementasi akad mudharabah pada bank syariah. Dalam praktek di lapangan, akad pembiayaan dengan sistem mudharabah terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan. Contohnya yang pertama, jaminan atau tanggungan. Bank syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah masih menitik beratkan kepada jaminannya, bukan kepada karakter
dibiayai untuk dijadikan jaminan, para fuqaha pada dasarnya tidak setuju dalam konsep pembiayaan mudharabah adanya tanggungan. Alasannya mudharabah merupakan kerjasama saling menanggung. Satu pihak menanggung kepada pihak yang lainnya. Mereka saling mempercayai, serta jika terjadi kerugian, semua pihak merasakan kerugian tersebut. Terus juga yang penyimpangan yang kedua yaitu adanya penentuan kolektibilitas nasabah yang dilihat dari kelancaran pembiayaan nasabah. Karena dalam penentuan kolektibilitas ada yang dikatakan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kita masuk kepada penyimpangan selanjutnya dalam akad mudharabah, yaitu dalam implementasi akad pembiayaan dengan sistem mudharabah baru ada setelah terjadinya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, baik mengenai besarnya pembiayaan, jangka waktu, jenis usaha yang akan dibiayai, serta kesepakatan mengenai besarnya nisbah bagi hasil. Lalu yang selanjutnya, penyimpangan mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada yang pertama tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, atau bisa deposito. Yang kedua yaitu deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja, perdagangan, dan jasa investasi khusus. Disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada Sihabul Mal.